Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update for Bitcoin after Jerome Powell speak. Surprisingly, kita tadi sudah sempat melakukan live streaming, sudah ada pre-analysis before Jerome Powell ngomong, dan salah satu yang saya pertimbangkan adalah waktu pekan lalu dia ngomong itu kan udah cukup agresif. Intinya dia menekankan bahwa inflasi harus ditekan, dan ini ya minggu lalu nih ya, sekitar 7 hari yang lalu ada pre-analysis dan after analysis, same like today. Bedanya hari ini kita live streaming. Nah, intinya Jerome Powell di pekan ini itu membuat saya lumayan terkejut. Karena ternyata yang diomongin itu adalah Reservation Economic Summit 2022. Setelah saya baca-baca programnya, pada intinya teman-teman, The Federal Reserve dengan beberapa anggotanya ya, yang dianggap sebagai mereka-mereka ini yang bisa dibilang ya, kita bilang kayak anggota-anggota lah yang tergabung di dalam event ini, itu bertujuan untuk menghidupkan perekonomian Native American. Jadi kalau teman-teman tahu, Amerika yang sebetulnya kita berbicara yang native atau yang suku-suku dulu, pertama kali orang-orang Amerika asli itu kan kita bisa bilang orang-orang suku ya, dalam artian orang-orang suku apa yang kita bilang ya, kayak suku Indian gitu loh guys, yang pakai kayak topi, tapi bukan topi ya, kita bilang apa sih yang kayak biasa yang gimana sih, kita search aja lah ya, Native American Indian ya. Nih kita lihat nih tampilannya kayak gini, ini loh intinya ya. Jadi sekarang ini situasinya masih ada Native American di sana gitu loh. Dan melalui Reservation Economic Summit ini, ekspektasinya adalah mereka bisa memprovide opportunity atau peluang untuk ya pokoknya menjual produk ya di economy largest summit in Indian country ya. Mungkin lebih tepatnya gini ya, namanya orang pedalaman gitu kan ya. Orang pedalaman mungkin agak ketinggalan dari segi teknologi, ketinggalan dari segi ya pokoknya produk dan lain sebagainya. Jadi pada intinya dicoba omongin sama si Jerome Powell ini, intinya mereka mau coba jalin kerjasama ya. Trust is earned and developed through relationships. Yeah, this is particularly important in Indian country. The Federal Reserve has built an enduring and sturdy bond with the National Center and we value the partnership. Jadi pada intinya yang diomongin hanya seputar itu. Dia nggak ada singgung soal suku bunga, dia nggak ada singgung soal inflasi, dia nggak ada singgung soal GDP. So ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan ya sebetulnya ini sebenarnya kalau kita lihat ya, good morning and welcome. It is a great pleasure to welcome all the attendees to RAISE 2022. Ini kalau dilihat ya teman-teman ya, via pre-recorded video. Jadi memang speaknya ini kayaknya dia udah record. After that dirilis langsung melalui speech ini ya, di bagian kolom speech ya. Jadi kalau kalian mau cari home news and event, habis itu kalian cari speeches ya, di situ akan keluar. Dan kalian bisa lihat ya video-video terbarunya. Dan terakhir share Jerome Powell itu latest update-nya 24 Mei 2022. Makanya tadi saya bingung pas saya cari live streaming ya, atau biasa kan Jerome Powell speak itu kan pasti ada live-nya kan. Ternyata pre-recorded dong. Dan ya, saya pikir ini adalah sesuatu yang ternyata sedikit di luar dugaan kita ya. Otomatis kalau misalnya omongannya cuman kayak gini, volatility di market jadi nggak kelihatan. Ya udah, marketnya cuma begini aja ya. Kalau kita lihat lagi dari situasi, mungkin lebih enaknya kita bisa mengambil patokan dari dolar index sendiri. Dan kalian bisa lihat dolar index literally not moving ya. Dari sekitar jam 11 tadi sampai sekarang ya dia ada sedikit rebound, tapi basically nggak gerak sama sekali. Dan ya XAU juga sama, pound sterling ya, mata uang lainnya semua lebih kurang sama ya, nggak terlalu banyak aktivitas. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Dan ya
sayang sekali ya, sayang sekali teman-teman. Padahal saya expect bakal ada pergerakan yang sangat signifikan dan ternyata a little bit di luar ekspektasi ya. Sayang banget Jerome Powell bikin kecewa. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat nih pada dasarnya berdasarkan price action ya. Jadi kita akan mencoba melihat atau menilai dari price action. Kita udah bahas pada saat live streaming tadi. Kita udah discuss soal apa arti akumulasi, kenapa di sini kita belum ngelihat adanya dump dan lain sebagainya. Mungkin saya akan quick review aja. Pertama, salah satu yang saya perhatikan adalah MACD ya, pada time frame daily kita lihat dia sudah memasuki positif bull cross ya, atau crossover. Habis itu dari histogramnya juga sudah mulai masuk ke bullish territory. Terus kita lihat lagi dari segi RSI menunjukkan ada yang namanya bullish divergence, which means sekarang posisi market kalau kita lihat basically dia coba create lower low, cuman kan steady nih, sideways aja. Dan kalau misalnya kayak gini artinya kita mungkin masih akan dibawa lebih lama lagi sideways-nya. Karena pertama kita perlu lihat juga nih exponential moving average 21. Waktu saya bikin video beberapa hari yang lalu tuh di atas 34.000 dan sekarang itu makin dekat ke 31.000. Jadi biasanya teman-teman kalau misalkan kita expect ada reaction yang begitu signifikan, well at least wait until the rejection from exponential moving average 21. Mungkin setelah itu bakal ada tendangan yang luar biasa ke market dan akhirnya boom ya, dia akan create lower low lagi. Jadi jatuhnya nih sekarang dari segi pergerakan market price Bitcoin tuh cuman lagi santai, ngecil, nungguin temennya yang ketinggalan gitu loh istilahnya. Dan temen yang ketinggalan ini tuh namanya exponential moving average 21. Kalau misalkan ternyata kena nih exponential moving average 21, habis itu langsung rejection, begitu signifikan drop, wah berarti ya mungkin teman-teman pemicunya itu tidak lain dan tidak bukan adalah FOMC meeting minutes pekan ini jam 1 pagi di hari Kamis, atau lebih tepatnya besok malam, disertai dengan rilis data GDP pada Kamis malamnya. Jadi besok malamnya itu ya baru data FOMC, habis itu lusa baru data GDP. Nah mungkin inilah yang akan menjadi penggerak market, karena ternyata hari ini Jerome Powell cuman ngeprank aja ya. Di luar dugaan, speaknya ternyata nggak ada hubungannya dengan kondisi makroekonomi saat ini. Dia lebih membahas tentang mendukung ekonomi native American ya. Dan ternyata ya begitu kira-kira teman-teman. Alright, so buat Bitcoin hari ini mungkin concern saya adalah lihat aja pada time frame daily-nya secara closing seperti apa ya. Kalau misalnya closingnya kayak gini, mungkin ini ngebentuk spinning tops atau bahkan even bisa terjadi yang namanya doji candle. Maybe kita masih akan lanjut sideways ya. Jatuhnya kita masih berada di dalam range yang sama. Ini saya ilangin dulu biar nggak ribet. Ini juga saya ilangin dulu biar nggak ribet. Ini saya ilangin juga kali ya, atau ya nggak usah ya kalau yang ini. Ya pada intinya kita ngelihat pergerakan market cenderung berada di dalam range yang sama. Dan kalau misalnya close candle hari ini berhasil membentuk doji candle, dan kalau kalian lihat besok mungkin naik lagi ke 30.400, biasa aja guys ya. Berarti memang kita masih di dalam range yang sama atau masih sideways. Dan tentu saja sudah kita bahas tadi, ada reason dong kenapa sideways terjadi. Dan kalau misalnya dibilang apakah yang nahan pergerakan ini retail, pertanyaannya berapa banyak duit retail sih yang bisa nahan tekanan dari begitu banyaknya orang yang melakukan aksi selling pressure. Jadi kalau saya pikir ini masih ada perhubungannya dengan yang namanya whales. Maybe whales belum siap ngejual lagi dengan harga sekiranya kisaran harga segini, mungkin dia butuh lebih banyak ya harga yang lebih tinggi supaya dia lebih tertarik untuk jual lebih banyak. Tapi yang pasti selama kita masih berada di dalam tekanan downtrend, jadi jangan mengubah perspektif, jangan mencoba melawan arus tsunami atau melawan arus ombak. Yang pasti kita hold, stick with the trend ya, follow the trend, dan trend menunjukkan ini masih bearish ya. Walaupun kalau kita lihat dari time frame 1 jam, ini tadi saya ngeliat ada yang menarik dari segi volume, menunjukkan bahwa ada reaction di sini, which is ini di area bullish order block, dan berarti ya saya rasa
cukup attracted ya buat para whales mungkin kembali melakukan akumulasi dalam tanda kutip hanya untuk dia create lower low, lower high, supaya nanti pada saat orang udah mulai berpikir ini siap bullish, oke, karena order belinya bertambah baru dia bisa jualan guys ya. Oke, thank you, kita jual. Oke, thank you, dijual, tiba-tiba didam lagi ya. Kira-kira seperti itu skenario yang saya lihat pada Bitcoin. Untuk saat ini ada opportunity dia bisa rebound dulu, plus kita lihat di sini terdapat V formation. So I think expect the market to rebound first, at least sampai kisaran $30.400 ya. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy. Jangan lupa klik like buttonnya, subscribe channel ini, dan sampai berjumpa lagi di update berikutnya untuk altcoin dan juga Bitcoin berikutnya. Cheers, God bless, and bye bye.